Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali pada video saya kali ini. Ini merupakan video ke-7 saya, video terakhir sebelum UAS. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Kenapa saya katakan topik ini penting? Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini seharusnya membuka pintu besar bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun kenyataannya, walaupun perkembangan pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk itu, pada materi ini kita akan membahas secara sangat lengkap. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 7 pembahasan pokok. Yang pertama adalah latar belakang perkembangan keuangan syariah. Yang kedua ada kondisi terkini industri. Yang ketiga ada tantangan-tantangan besar baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada peluang yang sangat besar untuk masa depan. Dan yang kelima ada peran regulator. Yang keenam ada strategi pengembangan. Dan yang ketujuh ada arah masa depan ekonomi syariah. Jadi itulah 7 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir. Jadi yang pertama ada latar belakang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi untuk memahami bagaimana tantangan dan peluangnya, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah dimulai pada awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Ini merupakan tonggak sejarah penting industri syariah nasional. Sejak saat itu, keuangan syariah berkembang menjadi ekosistem besar yang mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, PPRS, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan penggadaian syariah, koperasi syariah, vintage syariah, lembaga zakat, dan wakaf produktif. Namun, perkembangannya tidak mulus. Setiap fase pertumbuhan menghadapi tantangan struktural, mulai dari regulasi yang belum matang, sumber daya manusia yang terbatas, hingga penyediaan produk halal yang belum terintegrasi. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa memahami bahwa tantangan yang ada saat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang industri syariah. Selanjutnya ada kondisi terkini keuangan dan perbankan syariah. Jadi sebelum kita membahas tantangan dan peluang, kita perlu mengetahui kondisi aktual. Yang pertama ada pangsa pasar yang masih kecil. Jadi meski penduduk muslim mayoritas, pangsa pasar bank syariah masih berada di kisaran 7 sampai dengan 8% dari total industri keuangan. Artinya 90% lebih masyarakat Indonesia masih memakai layanan konvensional. Yang kedua ada pertumbuhan aset syariah yang tinggi. Walaupun kecil secara pangsa pasar, bank syariah memiliki pertumbuhan aset yang lebih cepat dibanding dengan bank konvensional. Namun, angka pertumbuhan ini belum cukup untuk mengejar gap yang besar. Yang ketiga ada konsolidasi dan spin-off. Jadi bank syariah sedang masuk fase baru. Ada UUS wajib melakukan spin-off. Terbentuknya bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan percepatan digitalisasi syariah. Yang keempat ada digitalisasi syariah mulai meningkat. Jadi saat ini sudah ada mobile banking berbasis syariah, ada vintage P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dompet digital syariah, dan platform zakat dan wakaf digital. Namun adopsinya masih belum merata.
Kondisi inilah yang membentuk dasar dari berbagai tantangan dan peluang. Selanjutnya ada tantangan keuangan dan perbankan syariah. Jadi tantangan keuangan dan perbankan syariah ini terbagi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Yang pertama ada tantangan internal. Jadi tantangan internal ini merupakan tantangan yang berasal dari dalam tubuh industri syariah itu sendiri. Yang pertama ada skala usaha yang relatif kecil atau masalah fundamental. Jadi, bank syariah memiliki modal dan aset yang jauh lebih kecil dibanding bank konvensional besar. Dampaknya, jaringan kantor lebih sedikit, ATM dan layanan fisik kurang, kemampuan ekspansi terbatas, produk sulit bersaing, teknologi digital lebih lambat berkembang. Ini merupakan hambatan struktural terbesar. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia yang belum memadai. Jadi keuangan syariah membutuhkan sumber daya manusia dengan 3 kompetensi. Yang pertama keuangan, yang kedua teknologi, dan yang ketiga ada fikih muamalah. Namun sebagian besar sumber daya manusia hanya menguasai salah satunya. Dampak kekurangan sumber daya manusia yang pertama produk syariah tidak inovatif, yang kedua penjelasan kepada nasabah kadang keliru, yang ketiga, penyusunan akad kurang efisien, dan yang keempat ada proses pembiayaan berbelit. Ini membuat masyarakat merasa bank syariah lebih lambat. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas akad syariah. Jadi produk syariah ini melibatkan verifikasi objek, penilaian barang, pembiayaan berbasis aset, proses yang lebih panjang, dokumen syariah lebih banyak. Contohnya pada akad murabahah, bank harus membeli barang dulu atau memastikan barang tersedia. Ini berbeda dengan kredit konvensional yang cukup memberikan dana. Kesan ribet ini menjadi tantangan besar. Yang keempat ada keterbatasan produk inovatif. Jadi produk syariah sering dianggap mirip dengan produk konvensional, kurang praktis, kurang variatif, tidak sesuai dengan kebutuhan milenial. Contohnya kartu kredit syariah masih kurang populer, pembiayaan startup syariah masih minim, instrumen investasi syariah belum sebanyak konvensional. Kemudian yang kelima ada infrastruktur teknologi belum setara. Jadi digitalisasi mudah dimulai, tetapi aplikasi mobile belum selengkap bank digital. Fitur pembayaran tertinggal, teknologi vintage syariah belum matang, regulator belum mengatur penuh inovasi digital syariah. Jika syariah ingin memimpin ekonomi halal digital, teknologi harus jauh lebih kuat. Kemudian yang keenam ada pengawasan syariah belum optimal. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting, tetapi jumlah Dewan Pengawas Syariah itu terbatas. Pengawasan tidak selalu mendalam, standar kepatuhan syariah berbeda antar lembaga. Ketidaksamaan fatwa juga dapat menimbulkan kesan tidak konsisten. Kemudian yang selanjutnya bagian tantangan eksternal. Yang pertama ada literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah. Jadi banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan bunga dengan bagi hasil. Ada akad murabahah, akad musyarakah, akad ijarah, dan konsep risiko syariah. Jadi sebagian masyarakat masih beranggapan bank syariah ini sama dengan bank konvensional yang diganti nama. Ini menjadi hambatan terbesar untuk mengembangkan nasabah. Kemudian yang kedua ada persepsi bahwa syariah hanya untuk kaum muslim. Padahal syariah itu universal, tetapi persepsi publik membuat nasabah non-muslim enggan bergabung, investor non-muslim kurang tertarik, dan segmen pasar mengecil. Padahal negara seperti Malaysia memiliki banyak nasabah non-muslim yang menggunakan bank syariah. Kemudian yang ketiga ada persaingan ketat dengan bank konvensional. Jadi bank konvensional ini jaringannya luas, modalnya besar,
teknologinya juga lebih canggih, sumber daya manusianya banyak, dan inovasinya sangat cepat. Sedangkan bank syariah harus mengejar dengan sumber daya yang jauh lebih kecil. Kemudian yang keempat ada ekosistem halal nasional yang belum kuat. Jadi keuangan syariah ini membutuhkan sistem logistik halal, sertifikasi halal cepat, usaha mikro kecil menengah halal, industri pariwisata halal, farmasi halal, dan obat yang halal. Karena ekosistem belum matang, bank syariah kesulitan mendukung pembiayaan secara menyeluruh. Yang kelima ada kesenjangan digital. Jadi tidak semua masyarakat siap dengan mobile banking syariah, QRIS syariah, fintech syariah, pembiayaan berbasis aplikasi. Di banyak daerah, literasi digital yang masih rendah. Kemudian yang keenam ada regulasi masih terus berkembang. Beberapa regulasi belum optimal mendukung inovasi syariah. Contohnya ada standar audit syariah, teknologi finansial syariah, infrastruktur data syariah, harmonisasi peraturan antar lembaga. Oke, jadi itu bagian tantangan industri syariah di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas peluang besar industri syariah. Jadi peluang berikut ini merupakan fondasi masa depan keuangan syariah Indonesia. Yang pertama ada peluang demografis. Yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Jadi 230 juta muslim sama dengan pangsa yang sangat besar bagi seluruh produk syariah. Jika hanya 20% saja beralih, industri syariah akan meledak. Yang kedua ada generasi milenial dan Gen Z menjadi pendorong utama. Jadi anak muda ini kan dia suka digital, peduli halal, peduli etika bisnis, dan melek keuangan. Mereka sangat cocok dengan prinsip syariah yang adil dan transparan. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran halal lifestyle. Jadi halal food, travel halal, halal fashion, halal entertainment, dan halal investment. Perbankan syariah akan menjadi pusat pembiayaan industri halal. Yang kedua ada peluang ekonomi. Yang pertama, ekonomi halal tumbuh pesat. Jadi industri halal tumbuh global. Artinya kebutuhan pembiayaan syariah itu sangat besar. Mulai dari makanan, farmasi, kosmetik, pesantren, rumah sakit, hingga usaha mikro kecil menengah halal. Jadi perbankan syariah bisa menjadi motor penggerak. Yang kedua, vintage syariah sangat berpotensi. Jadi vintage membuka peluang pembiayaan usaha mikro kecil menengah syariah digital, wakaf produktif, zakat otomatis, crowdfunding syariah, hingga investasi syariah berbasis aplikasi. Jadi vintage ini merupakan jalan pintas memperbesar pasar syariah. Yang ketiga ada pasar modal syariah yang tumbuh kencang. Jadi Indonesia adalah salah satu negara dengan instrumen pasar modal syariah yang paling lengkap. Yang pertama ada sukuk negara, yang kedua sukuk retail, ketiga ada saham syariah, yang keempat ada reksadana syariah, dan yang terakhir ada ETF syariah. Selanjutnya yang ketiga ada peluang regulasi dan dukungan pemerintah. Yang pertama ada KNKX menjadi syariah arus baru ekonomi. Ada roadmap nasional yang fokus pada industri halal, keuangan syariah, dana sosial Islam, dan usaha mikro kecil menengah syariah. Yang kedua ada spin-off UUS. Jadi setelah spin-off bank syariah lebih mandiri, lebih inovatif, lebih fokus, dan lebih kuat permodalan. Kemudian yang ketiga ada dukungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendukung modernisasi sistem pembayaran syariah, digitalisasi layanan syariah, penguatan audit syariah, dan program literasi nasional. Bagian selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama ada digitalisasi total layanan syariah. Yang kedua ada penguatan sumber daya manusia berkompetensi syariah. Yang ketiga, pengembangan produk inovatif. Yang keempat, kolaborasi bank syariah dengan fintech.
Yang kelima, literasi syariah besar-besaran. Yang keenam, integrasi industri halal nasional. Yang ketujuh, penurunan biaya operasional berbasis teknologi. Buat teman-teman, jadi keuangan dan perbankan syariah Indonesia ini masih menghadapi banyak tantangan besar. Literasi rendah, skala kecil, teknologi tertinggal, dan populasi masyarakat. Namun peluangnya jauh lebih besar. Populasi muslim terbesar, ekonomi halal yang tumbuh, dukungan pemerintah, dan perkembangan vintage syariah. Jika industri syariah mampu memanfaatkan peluang ini, maka Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.